Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Para hunter pun turun dari mobil Whitaker karena sudah sampai di kampung Cina yang terkenal dengan pasar gelapnya. Kampung Cina adalah kampung yang memasarkan dagangan ilegal. Salah satu manfaatnya adalah bisa membeli item mencurigakan dengan mudah. Terlihat para hunter itu sedang diikuti oleh seseorang. Seseorang tidak dikenal sedang mengincar Choi. Ia mengincar Choi karena telah melakukan penghinaan kepada master mereka. Dari master itu bernama Warrior of Madness. Terlihat Whitaker ingin bertanya. Dan terlihat juga Odaigon dan Choi sedang membawa belanjaan yang cukup banyak. Whitaker menjadi bahwa Choi adalah seorang pemasak yang hebat dan akan memasak lebih dari yang Whitaker itu makan. Terlihat bangunan yang begitu tinggi dan terdapat sihir yang cukup kuat. Terlihat seseorang itu dan mengajak untuk memandu hunter tersebut. Whitaker pun menyuruh Choi menyewa pakaian dan menggantinya. Lagi pula kita harus mengikuti etika dasar dan ada beberapa peraturan juga. Itulah peraturan yang harus kalian ingat. Tibalah di sebuah ruangan yang begitu indah dan megah. Terdapat juga orang-orang yang bermain judi di tempat tersebut. Dan ada pun orang yang sedang mengobrol satu sama lain. Terlihat juga Whitaker, Odaigon, Choi yang begitu rapi dengan bajunya. Dan ia sambil menunggu Whitaker mengajak Odaigon dan Choi bermain. Choi menyadari bahwa mereka hanya membiarkan menang karena dia itu hunter dari klan Ikaros. Terlihat seorang mata-mata yang mencurigakan dan menghubungi orang lain di telepon bahwa Choi berada di tempat itu. Ia menanyakan soal Choi dan para temannya itu yang sedang bersamanya. Seseorang itu mencari lebih banyak informasi, tapi salah satu dari mereka melakukan debut sebagai profesional hunter setelah memenangkan banyak penyisihan baru-baru ini, dan dia juga seorang seniman bela diri. Sekte Manhwa, sekte yang saat ini menjalankan tempat pelegalan ilegal. Mereka adalah klan seni bela diri yang mempresentasikan seni bela diri dari Cina. Mereka menyembunyikan identitas mereka karena seni bela diri semakin lemah. Saat ini mereka begitu terpesona saat melihat seorang seniman bela diri klan Ikaros yang merupakan seniman bela diri. Dua orang asing itu pun mengobrol tentang seorang seniman bela diri itu. Terlihat para hunter begitu menunggu sabar apa saja yang dilelang itu. Pelelangan pun akan segera dimulai. Terlihat sebuah seperti tombak terjual dengan $50.000. Dengan mata yang dimiliki Choi bisa melihat status dari tombak tersebut. Dan item yang selanjutnya pun akan dilelang. Sebuah pedang kecil akan dilelang. Para penonton pun heran mengapa dilelang pedang sekecil itu. Dan Choi pun mulai sadar dengan pedang itu. Dengan skill mata yang dimiliki oleh Choi, ia bisa melihat status pedang kecil itu. Dan skill-skill yang terdapat di pedang tersebut pun sangat bagus dan berguna suatu saat nanti. Choi ingin membeli pedang tersebut, tapi ia tidak mempunyai uang. Huang hanya memberi sebuah kartu tersebut kepada Choi. Kartu itu pun kartu yang terdapat uang di dalamnya. Huang menyuruh Choi membeli sesuatu dengan kartu itu, karena kartu itu sudah terdapat saldo untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh Choi. Tapi waktu itu Choi menolaknya dengan wajah Huang yang begitu sedih. Karena Choi tidak mengambilnya, Choi pun akan mengambil kartu itu untuk membeli sesuatu. Sebuah harga tawaran sudah dikeluarkan
oleh orang tersebut. Choi menyadari mengapa harga barang itu sedikit murah dan Whitaker menjawabnya karena itu bukan item yang sangat bagus, karena yang datang ke sini hanyalah orang-orang dengan mata yang bagus. Choi pun bersedia untuk membeli item tersebut. $8.000 pun sudah ditawar oleh Choi dan terjual dengan $8.000. Whitaker itu pun meremehkan item yang dibeli oleh seorang Choi tersebut karena hanya membuang-buang uang saja. Tapi Whitaker tidak tahu dengan item yang dibeli Choi karena membeli sesuatu yang tidak akan pernah tahu cara menggunakannya. Seseorang pun menyentuh tangan Choi. Choi pun menanyakan kepada orang itu apakah ia mengenalnya. Orang itu pun menjawab, "Apa kau pikir aku bisa hidup dengan tenang setelah menghina Warrior of Madness?" Para penonton dan yang lain pun panik seketika. Terlihat penjaga yang sedang berlari menuju ke arah keributan akan terjadi. Choi pun langsung terpental. Choi pun menyadari bahwa Warrior of Bloods tidak benar-benar bodoh apa dia mencoba membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Terlihat orang itu mengeluarkan wujud aslinya dan itu adalah Warrior of Madness. Choi tidak akan membuat pergerakan. Bukankah ini sebuah kesempatan untukku juga? Choi akan membuat tipuan dengan meminta pertarungan konstelasi atas nama Anvea Training Master. Sebagai kerabatnya, aku yang akan mengurusnya. Karena Warrior of Madness tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Choi, maka ia pun tidak memperdulikan tentang hal itu. Jika ia berhasil bertahan hidup, Warrior of Madness akan menerima permintaan pertarungan konstelasi. Para penghuni yang ada di dalam itu pun merasa panik dan ingin keluar dari wilayah tersebut. Choi pun harus menjauhi para orang lain itu karena sangat berbahaya kalau sangat dekat dan akan melukai orang-orang tersebut. Choi dan Odaigon pun langsung menjauh dari penonton itu. Warrior of Madness pun sudah menyegel wilayah tersebut dan akan memulai festival berdarah. Choi menyadari bahwa Warrior of Madness lah yang sudah terperangkap oleh Choi. Terlihat Odaigon dengan mengeluarkan itemnya untuk melawannya tersebut sebelum Choi melawan Warrior of Madness itu. Tapi Choi tidak mau kalau Odaigon yang akan melawannya dan Choi menyarankan kepada Odaigon bahwa Odaigon harus menyimpan kekuatannya tersebut. Choi pun langsung beraksi dan mengeluarkan skill yang dimiliki oleh Choi. Skill itu bernama Festival Finger, sebuah pancaran biru yang begitu cepat. Warrior of Madness dan pasukannya itu pun menahan serangan yang Choi tembakan. Dengan skill cepatnya yang dimiliki Choi, Choi pun berada di depan Warrior of Madness itu dengan kilat. Choi pun langsung memukul terbang Warrior of Madness itu dengan keras. Orang lain pun terkejut bahwa itu adalah seni bela diri dan levelnya sangat tinggi. Tapi Warrior of Madness tidak ingin kalah bertarung dengan Choi. Terlihat Warrior of Madness pun mengeluarkan skillnya menghisap darah Choi itu. Choi pun berkata, "Cuman itu yang kau punya." Choi pun memegang tangan Warrior of Madness itu, kekuatan yang kuterima dari iblis mimpi buruk. Dan Choi pun menggunakannya secara terbalik. Alhasil, Warrior of Madness itu menghilang seketika karena sihir yang berada di pedang tersebut. Para prajurit warrior pun langsung menembaki Choi. Dengan sangat cepat, Choi hanya bisa menghindar serangan tersebut. Prajurit pun mendekati Choi dan ingin membunuhnya. Tapi sayangnya dengan cepat, Choi langsung menebas kedua prajurit itu dengan pedangnya. Prajurit warrior pun telah mencabut kekuatannya dan telah menyatukan kekuatannya. Warrior of Madness telah turun langsung melalui pengikutnya. Terlihat sebuah kekuatan kuat yang dimiliki oleh warrior itu karena telah menyatukan seluruh kekuatan prajuritnya itu.
Choi berpikir apakah dia merasuki pengikutnya dan mengendalikan mereka. Itu sungguh trik rendahan. Kalau Choi hanya melihat jumlah magic power miliknya sekarang, dia mungkin sudah melebihi seorang hunter rank A. Kalau begitu aku membiarkannya begitu saja, dia hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Choi pun langsung mengeluarkan skill Subdue the Strong. Jika Choi menghadapi langsung musuh, pengikut Warrior of Madness tanpa menghindarinya, kekuatan kehidupan akan meningkat. Terlihat dengan cepat, Warrior of Madness pun sudah di depan mata. Pedang dan tinjuan pun akan menghantam satu sama lain dengan kuat. Choi dan warrior itu pun menangkis satu sama lain serangan tersebut. Dengan sinar yang begitu berkilau, Choi pun langsung menusuk warrior itu dengan pedang pancaran biru yang dimiliki oleh Choi. Terlihat aura yang begitu keluar dari dalam tubuh tersebut. Choi pun telah berhasil mengalahkan Warrior of Madness itu dengan kekuatan skill dan pedangnya tersebut. Warrior telah mengakui kekuatan Choi. Choi sekarang akan memasuki pertarungan konstelasi. Warrior telah merancang dan akan berpartisipasi dalam pertarungan konstelasi. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.